Oke baik, shalom, selamat sore bagi kita semua. Di sini saya Yon Banu bersama Bapak Banu, Agustinus Banu. Pada sore hari ini mari kita meluangkan waktu untuk mendengar sedikit dari kebenaran sabda Tuhan atau kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, manis kau dengar. Mari kita ambil sikap yang menyembah di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Membawa hati kita, diri kita datang dan tersungkur dan menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Baik, sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sendiri yang memberikan kami hikmat, kemampuan untuk mengerti akan segala firman. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin.
Baik, selamat sore untuk kita semua, dan kita selamat bertemu kembali dengan kami, saya Bapak Agus Banu dan anak rohani, anak John, yang mana tadi awal renungan ini anak membawa satu pujian mendahului pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan tentu beberapa waktu yang lalu kami pernah berbicara tentang kita orang Kristen ini ada satu doktrin namanya doktrin predestinasi. Apa itu doktrin predestinasi? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan bagi kita, yaitu pemilihan Allah bagi orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan ini adalah Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan. Ya, seperti di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Dan di sini yang kami berbicara atau menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini adalah ketika kita percaya Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Mari kita membaca dua ayat yang kita mau renungkan pada sore hari ini di dalam Efesus 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Di perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Kalau kita baca ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian dua ayat yang dibacakan bagi kita pada sore hari ini, dan berbahagia bagi kita yang mendengar firman ini dan mau memelihara dalam sisa kehidupan kita. Baik Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, di mana saja suara kami dapat didengar, seperti tadi awal bahwa kita ada satu doktrin namanya doktrin predestinasi Allah, yaitu Allah memilih orang-orang pilihan. Maka seperti yang tadi kita baca di atas, kekayaan orang-orang terpilih. Nah, kalau misalnya yang tadi kita baca di ayat yang keempat bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ya. Dan kalau kita juga membaca di dalam kedua Tesalonika 2 ayat yang ke-13, dia punya perikop dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
kalau kita melihat memang ayat-ayat yang tadi saya bacakan ini, termasuk Efesus 1 ayat yang ke-13 ini, memang ini adalah orang yang sudah dipilih. Orang yang sudah dipilih, maka orang itu biarpun dia ini jahat kelas atas, atau dia ini seorang pembunuh atau seorang pembuat kejahatan atau hidup dalam dosa. Tetapi kalau misalnya dia sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan seperti Efesus 1 ayat yang keempat, maka satu ketika Tuhan akan memanggil dia, dan dia itu bisa bertobat dari penjahatnya, maka dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seperti tadi firman bahwa ketika dia menerima Yesus, maka Roh Kudus dimeteraikan kepadanya. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus ini, mungkin ada keyakinan lain, agama-agama lain tidak percaya ini. Tetapi kita orang Kristen memang kita percaya Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, jadi maka itu kita orang Kristen, kita percaya Allah Tritunggal ini, maka ketika kita menerima Anak atau Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan seperti yang tadi kita juga membaca bahwa Roh Kudus itu akan mendiami kita atau menjamin kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ingat yang pertama, Bapa sama-sama di sorga, dan Bapa mengutus anaknya turun ke dalam dunia, yaitu hari Natal itu. Ya, dan dia menjalankan misi Bapa, yaitu penebusan. Dan setelah ia terangkat, setelah dia mengadakan penebusan, dia kembali terangkat ke sorga. Maka dia mengutus seorang penolong yang lain, atau Parakletos. Maka dia datang untuk mengisahkan kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 16, ya, Yohanes 16, ya, kalau kita membaca ayat yang ke-6, 16 ayat 6 sampai ayat 8, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, dan kalau kita juga baca juga Yohanes 16, ya, ayat yang ke yang berapa, ya? Ya. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ia pergi dan mengutus seorang penolong yang lain, atau Parakletos. Dia datang dan dia mengisahkan kita. Dan ini seperti tadi Efesus katakan bahwa karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau menerima Yesus sebagai Nabi biasa,
juga kita tidak peroleh Roh Kudus itu. Tetapi kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baru itu Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Ya. Kalau tidak percaya Yesus, maka Roh Kudus tidak dimeteraikan kepada kita. Nah, ini juga berlaku juga bagi orang Kristen yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Ya. Kalau misalnya orang Kristen hanya percaya bahwa Yesus di mulut, tetapi dalam praktiknya tiap hari tidak seturut dengan apa yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan, maka dia juga adalah bukan orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tandanya bahwa orang seperti itu dia belum menerima Yesus, dan Roh Kudus juga tidak dimeteraikan kepada dia. Tidak mungkin kalau misalnya kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus tidak dimeteraikan, kalau tidak dimeteraikan kepada dia, pasti dia membuat hal-hal seperti itu. Kalau Roh Kudus ada di dalam, seperti yang tadi kita baca, bahwa dia akan mengisahkan kita. Ya, dia akan mengisahkan kita. Seperti yang tadi kita baca itu. Saya baca kembali. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ya. Dan kalau ia datang, ia ini adalah Roh Kudus. Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau Roh Kudus tidak ada pada orang itu, biar dia orang Kristen, dia tidak bisa berbuat sesuatu juga. Karena ini Roh Kudus yang dia meteraikan kepada kita, dia yang menggerakkan kita, dia yang memberikan pengertian, dia menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Kalau kita jalan salah, Roh Kudus dia berduka dan dia tidak senang dengan kita, akhirnya dia berduka di dalam dan membuat kita tidak tenang. Maka itu firman Tuhan bilang, kalau berdosa terhadap anak bisa diampuni. Tapi kalau berdosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Mengapa? Karena Roh Kudus ini adalah pribadi terakhir. Dia datang terakhir dan tidak ada pribadi yang lain lagi. Maka terkadang saya ikuti renungan YouTube, ada keyakinan lain bilang Roh Kudus itu seorang nabi. Tidak bisa, tidak ada. Bukan nabi, dia itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Karena memang 3 pribadi tapi satu hakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Mereka satu pribadi, satu hakikat, tapi 3 pribadi. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pribadi terakhir yaitu Roh Kudus yang datang dan mengisahkan kita. Menuntun kita sampai kita memperoleh seluruhnya, itu pada waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali dan memberikan kita memberikan kita upah-upah yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kalau menurut keselamatan, keselamatan kita sudah beroleh ketika kita percaya Yesus. Dan kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu maksudnya sudah memberikan keselamatan. Karena waktu Sakeus ini orang penagih pajak, kepala, pemungut cukai. Tetapi waktu Yesus datang, dia menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa? Karena Sakeus ini adalah orang pilihan sebelum dunia dijadikan. Maka itu memang Sakeus walaupun dia itu adalah kepala pemungut cukai. Menurut orang-orang Yahudi, kalau melakukan hal seperti itu, orang-orang tersingkir, orang-orang yang berdosa dan tidak layak untuk itu. Tetapi Yesus datang dan menyelamatkan. Ya, Yesus datang karena dia orang pilih. Maka dia di dalam Lukas 19, ya, Lukas 19 misalnya ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dia bilang, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan
kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi maksudnya adalah hari ini terjadi pada keselamatan pada rumah ini. Maksud rumah Zakeus itu. Karena dia ini adalah keturunan Abraham. Mengapa sehingga dia juga harus katakan orang ini pun anak Abraham? Karena Abraham adalah bapa segala orang percaya. Bapa Abraham yang beriman. Kalau kita baca di dalam Roma 4. Abraham dibenarkan karena imannya. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian. Orang-orang pilihan sepertinya Zakeus dan lainnya, Mas, walaupun kita membuat dosa, jahat sekalipun seperti apa, tetapi ketika Yesus memanggil kita, maka kita sudah meninggalkan perbuatan yang gelap itu, dosa-dosa yang kita buat, dan kita datang kepada Yesus. Dan ketika kita percaya Yesus itu, Roh Kudus sudah dimeteraikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau misalnya orang biar dia katakan bahwa dia itu tahu firman Tuhan, tetapi kalau misalnya tidak ada Roh Kudus yang menggerakkannya, maka dia tidak punya sesuatu yang dia bisa mengerti. Kita mengerti firman Tuhan kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita. Tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kita, maka kita tidak tahu. Sepertinya pikiran kita tertutup. Ya. Ingat, kita semua ini adalah orang Kristen dan orang non-Kristen. Itu Tuhan yang pilih kita. Maka orang-orang yang non-Kristen juga Tuhan pilih dan panggil. Walaupun dia waktu itu dia pemimpin besar di dalam dia punya agama. Tetapi pada waktu yang ditentukan dan Tuhan memanggil dia, maka dia tinggalkan agama lamanya. Dan dia pindah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan dia berkhotbah api-api menyampaikan firman Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa. Ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, Saudara sekalian di mana saja berada. Kita punya Yesus yang luar biasa. Satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Dan dia yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena dia itu adalah hidup itu sendiri. Kalau siapa yang menolak Yesus, maka dia tidak punya Roh Kudus. Ini satu paket. Kalau percaya Yesus, baru ada punya Roh Kudus. Tidak percaya Yesus, tidak punya Roh Kudus. Walaupun dia bilang dia orang beragama, dia itu bilang dia tahu ayat ini, tahu ayat ini, tapi dia tafsir ngawur semua. Tafsirnya salah semua. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam. Itu hanya roh setan yang menguasai. Maka dia cari-cari untuk kesalahan Tuhan Yesus. Dia bilang Yesus bukan Tuhan. Dia hanya nabi biasa. Itu urusan mereka. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan orang-orang yang non-Kristen yang sudah dipanggil. Kita bersyukur. Karena kita punya satu penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat dunia, juru selamat. Maka itu terkadang orang bertanya kepada saya, Bapak, kira-kira Yesus datang mati untuk semua umat manusia atau hanya orang-orang tertentu? Cukup saya jawab pendek saja. Saya bilang datang hanya untuk orang pilihan. Dia mati untuk orang pilihan saja, bukan untuk semua manusia. Kalau misalnya dia datang dan mati untuk semua umat manusia, mesti harus semua umat manusia harus selamat, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau misalnya dia datang hanya untuk orang pilihan, ya seperti yang tadi kedua Tesalonika 2 ayat 13, Allah telah memilih kita untuk selamat.
Kalau yang tidak dipilih, maka itu untuk binasa. Maka juga Allah menetapkan dia untuk binasa. Seperti di dalam Amsal 16 ayat yang ke-4. Ya. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi maksudnya orang fasik di sini orang jahat. Jadi itu Tuhan juga buat atau tentukan dia untuk binasa. Maka Yesus datang hanya untuk orang pilihan, mati untuk orang pilihan. Memang kita melihat di dalam kalau kita baca di dalam Matius ya. Matius 22 ayat saya ada lupa tipe ayat ya. Matius 22 ayat yang dia datang dan memberikan nyawanya untuk seluruh umat manusia. Tetapi bukan seluruh umat manusia, tetapi dia untuk orang-orang pilihan. Ya, untuk orang-orang pilihan. Maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dia datang hanya untuk orang-orang pilihan. Dia memberikan nyawanya untuk orang-orang pilihan. Jadi maka itu, kalau misalnya dia memberikan nyawanya untuk orang-orang pilihan, tentu saja kita memperoleh kehidupan kekal kalau kita percaya kepada dia. Itu hanya percaya saja. Maka itu kita punya iman percaya ini, kita hanya beriman saja kepada Yesus, kita diselamatkan. Tidak tambah perbuatan baik. Hanya beriman saja. Setelah beriman baru bisa. Sudah selamat baru kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena kebanyakan orang Kristen, dia katakan bahwa dia orang percaya. Dia percaya sejak nenek moyang. Tetapi dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat bahwa ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Dan kita juga tunjukkan buah-buah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ya, misalnya tunjukkan ya perbuatan baik. Kalau Roh Kudus sudah kuasai kita, kita tidak bisa minum mabuk lagi. Kita tidak bisa main kupon putih, judi. Kita tidak bisa ya buat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu karena ada Roh Kudus sudah dimeteraikan kepada kita dan buah-buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan. Dan kita juga, mengapa sehingga saya sebut yang minum-minum mabuk? Karena kebanyakan sekarang ini orang Kristen ini kalau bertemu di mana hanya bikin lingkaran untuk minum. Tetapi sementara firman melarang itu. Dan ingat bahwa kalau misalnya orang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak ada Roh Kudus. Biar dia bilang dia hamba Tuhan. Dia harus memberitakan sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya teringat satu firman di dalam Galatia 1 ayat 89. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah
telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi maka itu, kalau misalnya orang yang dikatakan dia itu hamba Tuhan atau dia itu pemberita tapi dia memberitakan tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu juga adalah bukan roh datang dari atas tapi dari dunia. Ya. Apalagi kalau dia menyangkal satu-satunya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu roh, namanya roh antikristus. Kalau kita baca dalam pertama Yohanes 4, roh Allah dan roh antikristus. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, Roh Kudus itu menguasai kita dalam kehidupan kita. Dan seperti yang tadi saya katakan, kita kalau berdosa terhadap anak, memang kita diampuni. Tetapi berdosa terhadap Roh Kudus tidak diampuni karena dia terakhir. Dia terakhir. Ya, seperti di dalam Lukas, Injil Lukas 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, maksud anak manusia di sini ialah Yesus. Ia akan diampuni, tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, tidak akan diampuni. Lalu satu lagi di Matius 12 ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Jadi dunia yang sekarang kita miliki ini juga tidak. Dunia yang akan datang yaitu dunia baru yang langit baru dan bumi baru itu pun tidak. Artinya masuk dalam neraka sudah. Karena memang dosa yang tidak diampuni. Karena dia terlalu besar. Mengapa sehingga dia terlalu besar? Karena dia itu pribadi terakhir, dan biasa yang kita mengaku dosa itu dia yang menggerakkan kita. Kalau kita berdosa, misalnya saya berdosa terhadap anak cowok, oh dia menggerakkan, minta maaf kepada anak. Itu Roh Kudus. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, siapa yang akan menggerakkan kita untuk kita mengaku dosa? Maka tidak ada pengakuan lagi. Karena yang menggerakkan kita, mengisahkan kita Roh Kudus. Dia pribadi terakhir, tidak ada pribadi yang lain. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu memberikan kita karunia-karunia. Ya, karunia-karunia yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Baik karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, misalnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya. Jadi maka itu firman Tuhan, karunia-karunia itu kita memberikan kepada kita untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan ini tentang karunia-karunia. Jadi maka itu Roh Kudus yang satu itu memberikan kita tugas. Dia menggerakkan kita. Ya. Dia mendiami kita. Dan dia tidak bisa keluar lagi. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu waktu Yesus datang yang kedua kali. Membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Untuk
menyatukan dengan jiwa atau roh dalam kerajaan sorga dan jiwa atau roh dalam neraka. Maka itu kita tidak usah berbicara tentang orang yang ada di dalam neraka, karena di dalam neraka itu orang yang hidup di dalam dunia tidak punya Roh Kudus, dia punya tempat yang ada di dalam neraka. Kita hanya berbicara tentang orang yang ada di dalam kerajaan sorga, karena dia itu Roh Kudus menguasai di dalam dunia ini. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama, saudara sekalian yang kasihi Tuhan, bagi orang-orang yang dipilih Tuhan, baik di Kristen maupun non-Kristen, sudah dipanggil, mari kita melayani Tuhan dengan sesungguhnya, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan nafas kita untuk memuliakan Tuhan. Seperti tadi awal yang anak John menyampaikan itu lewat pujian yang dia persembahkan kepada Tuhan sebagai khotbah yang berirama. Itu luar biasa. Maka di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena nafas-nafas kita ini Tuhan yang ciptakan dan menebus kita, lalu kita hidup. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita harus tunjukkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, saya baca buah-buah Roh Kudus itu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian, kita harus menunjukkan Roh itu di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada berapa poin. Tetapi kalau misalnya Roh Kudus tidak ada pada orang itu, ya kita bisa baca dari ayat 19. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Dan itu tidak mendatangkan atau tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inti utama kita melayani Tuhan. Kalau namanya kita sudah selamat, kita melayani Tuhan dan kita melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Karena Roh Kudus sudah mengisahkan kita, menggerakkan kita. Tetapi ingat bahwa memang Tuhan memilih kita, tetapi juga Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Namanya free will. Kebebasan silahkan. Bukan hanya Tuhan memilih kita lalu cobaan tidak datang. Terkadang cobaan datang, ujian datang untuk menguji kita. Seberapa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak ada cobaan, tidak ada ujian, tidak ada sakit penyakit, maka terkadang orang itu karena dia masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan keinginan-keinginan di sini. Kalau misalnya tidak diperingatkan kita dengan tantangan atau cobaan, kita terus akan berbuat jahat. Ya. Tetapi kalau Tuhan memperingatkan kita dengan tantangan dan cobaan, maka kita terus datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Jadi kita bersyukur. Maka itu kalau kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-2, dia bilang, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Dan ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi iman ini kita harus betul-betul, kalau kita mendapat ujian, maksud ujian itu untuk membenarkan iman kita, menguatkan iman kita. Dan di sini bilang ketekunan, kita tekun. Tapi kalau misalnya orang itu enak-enak, dia buat dosa juga, tidak mendapat suatu tantangan, itu jangan harap. Itu bukan anak Allah, itu anak ibu. Karena secara rohani Bapak kita hanya dua. Kalau bukan bapaknya Allah, bapaknya kita ibu. Ya. Secara rohani. Maka itu kita harus merenungkan hidup ini. Kalau orang merasa bahwa dia sudah terpanggil, dia harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan membuat karunia itu seperti ibarat bermain. Karena Tuhan memanggil kita mempercayakan harta-harta atau karunia itu kepada kita untuk melayani, mencari, supaya pada waktu yang akan datang kita bisa menerima upah. Memang kalau misalnya sudah dipanggil, sudah mendapat kerajaan sorga, sudah selamat. Tetapi tujuan selamat itu dan memberikan karunia untuk melayani, dan lewat pelayanan itu, sekecil apapun, Tuhan memperhitungkan sendiri. Bayangkan air putih segelas juga itu tidak hilang. Di dalam Matius 10 ayat 42. Ya. Dia bilang, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah dan daripadanya. Dan Tuhan memberikan kita talenta-talenta. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa Roh Kudus menguasai kita, Dia memberikan karunia kepada kita. Dan kita talenta-talenta atau karunia itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan kita menasihati sesama kita, menuntun mereka. Kalau misalnya dia orang pilihan, pasti dia dengar dan dia datang kepada Tuhan. Tapi kalau dia bukan orang pilihan, dia tidak menerima pemberitaan-pemberitaan. Tetapi kalau dia orang pilihan, maka dia bisa datang. Jadi maka itu Yesus pernah katakan bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dan ayat 65, barang siapa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi maka itu tarikan-tarikan itu adalah orang pilihan. Kalau misalnya bukan orang pilihan, dia tidak bisa datang untuk memberitakan firman. Dan sore hari ini saya bersama anak John, kami memberitakan firman ini kepada kamu. Silahkan, kalau kamu orang pilihan, pasti kamu apa yang kami bicarakan kamu dengar, dan firman Tuhan yang kami membacanya pasti kamu akan dengar. Tetapi kamu bukan orang pilihan, kamu tidak akan percaya. Kamu pasti menghujat kami, kamu memfitnah kami, tapi kami tidak tahu. Tuhan yang tahu. Maka lewat internet ini kami menyampaikan firman Tuhan, supaya di mana saja suara kami dapat didengar, biar bisa. Kalau dia orang pilihan, pasti dia tergerak dan datang kepada Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Dan terutama domba-domba Tuhan di mana saja dia pergi dan melayani. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tujuan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus itu untuk kita bekerja untuk menerima upah, untuk menerima upah. Dan ketika kita masuk dalam kerajaan surga,
Tapi kalau misalnya dia terima karunia Roh Kudus, lalu dia tidak memperbungakan, maka jelas dia akan masuk, tetapi dia tidak punya upah dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan bilang ada tingkatan-tingkatan surga, termasuk saya membaca firman di dalam Matius 5 ayat yang ke-19. Dia bilang, karena itu siapa yang menegakkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi ini menyangkut dengan pemberitaan. Kalau misalnya kita salah menafsir ayat-ayat firman Tuhan dan kita memberitakan kepada orang lain, ya firman Tuhan bilang nanti kita duduk dalam tingkatan yang rendah dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita menafsirkan yang benar dan memimpin orang itu ke jalan yang benar, maka jelas kita ditempatkan di tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi berarti ada tingkatan, ada upah-upah baik besar kecil di dalam kerajaan surga, tergantung dari pelayanan kita di dalam dunia. Maka saya dengan anak John, kami memberitakan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan siapkan upah bagi kami ketika kami mati atau Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pasti Tuhan membawa upah dan balas kepada setiap orang seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan perbuatannya. Saya menutup renungan ini dengan membaca Wahyu 22 ayat 11-12. Ingat, dengar baik-baik ayat ini. Saya membacanya bagi kita. Wahyu 22 ayat 11-12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatan. Jadi ini sesuai dengan perbuatan kita. Tadi di atas 11 bilang, biar orang berbuat jahat, dia terus berbuat jahat. Ini menyangkut dengan orang tidak dipilih Tuhan. Tapi kalau orang pilihan Tuhan, pasti dia berbuat yang benar. Seperti yang tadi di bawah. Ya. Dia ayat yang di bawah bagian B dari ayat 11 itu, biar misalnya di sini. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Jadi ini menyangkut dengan orang pilih. Ya, tapi kalau di atas ini orang yang tidak dipilih Tuhan. Barang siapa berbuat jahat, mengapa kok biar di sini? Karena Tuhan biarkan mereka. Biar kok dia buat jahat, dan dia bukan orang pilihan, maka dia pasti mati masuk neraka atau dia Yesus Kristus datang kedua kali. Ya, cemar, biar terus cemar. Jadi maka itu ingat baik-baik ayat ini. Barang siapa yang dengar pemberitaan kami, termasuk firman Tuhan, ayat yang terakhir, ingat baik-baik. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau mati dalam perbuatan jahat, saya percaya bahwa dia di surga, pasti dia di neraka. Ya. Dia mati dalam keadaan tidak percaya Yesus, dia pasti di neraka. Tapi kalau orang mati percaya Yesus, memang
firman Tuhan bilang itu keuntungan. Kata apa? Dia beralih dari dunia yang penuh dengan kejahatan dan bersatu dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan kepada Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mudah-mudahan firman Tuhan yang kami menyampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin anak John kalau mau tamu, saya berikan kesempatan kepada anak John supaya melanjutkan sekalian menutup renungan kami. Terima kasih dan saya kembalikan kepada anak John. Baik, sesuai dengan firman Tuhan yang datang kepada kita sore hari ini, tentu saja saudara dan saudari, Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu menyadari akan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu pribadi yang ketiga atau yang kita sebut sebagai Roh Kudus yang diutus untuk menginsafkan kita dari segala dosa kita, seperti yang tadi dikatakan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8, bahwa dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara-saudari, Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja kita perlu menyadari posisi kita sebagai manusia, di mana Tuhan sangat mengasihani kita dan Ia tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia memberikan pribadi ketiga itu Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita. Yaitu Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam diri kita. Untuk itu mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan seperti yang dikaruniakan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan seperti yang dikatakan oleh Efesus 1 ayat 13 ini, bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi kita telah menerima Roh Kudus dari Allah Bapa sendiri. Kita telah menerima Roh Kudus yang diutus untuk datang bersama-sama dengan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa yang tadi kita dengar di dalam Galatia bahwa ada buah-buah roh. Jadi bukan saja Roh Kudus itu datang tinggal dan diam saja di dalam diri kita, tapi ada buah-buahnya yang perlu kita perhatikan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu memperhatikan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita telah dikaruniakan oleh Tuhan, dan itu adalah sebagai jaminan bagi kita sampai kita bisa memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya ini apa? Yaitu kita bisa memperoleh keselamatan kita selagi kita masih ada di dunia ini. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita bisa memperoleh semua yang dijanjikan atau semua yang dikaruniakan, disiapkan bagi kita, itu keselamatan. Tentu saja yang pertama yaitu iman kita yang harus kita siapkan. Di mana iman mau teguh, iman mau kuat, yaitu mari kita terus membaca firman Tuhan. Kita terus merenungkan apa yang ditulis di dalam firman atau apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang kedua, mari kita lakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih Roh Kudus sudah membantu kita di dalam diri kita. Terkadang kita itu mau mengikuti keinginan kita. Kita tidak mau mengikuti keinginan Roh Kudus. Seperti saya kasih contoh simpel bahwa kadang kita berjalan dan kita melihat sesuatu yang baik meskipun itu milik orang. Kita melihat dan kita memiliki niat untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan. Tetapi ada sesuatu yang menggerakkan kita bahwa jangan karena itu milik orang. Tetapi kita mau untuk terus mengambil barang tersebut. Yang melarang kita yaitu Roh Kudus. Tetapi kedagingan kita seperti yang tadi di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-17 dan seterusnya, yaitu sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan.
Berarti keduanya itu bertentangan. Di mana kita harus menuruti roh atau kita mau mengikuti keinginan daging kita. Contohnya saja yang disebutkan di dalam firman Galatia ini, yaitu tentang perbuatan daging yang sudah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi semua itu bertentangan dengan roh. Jadi menurut saya bahwa apa yang disebutkan ini kalau kita melakukannya, kita sudah, salah satunya kita sudah mendukakan hati Roh Kudus. Kita sudah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Maka itu saudara-saudara, mari kita perhatikan perbuatan kedagingan kita. Apakah kita masih hidup di dalam hal-hal tersebut? Apakah kita masih hidup menurut hal-hal yang ada di dalam perbuatan-perbuatan daging ini? Sebab seperti yang dikatakan di dalam pasalnya yang ke Galatia 5 pasalnya yang ke-21 bagian B, terhadap semuanya itu kuperintahkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kalau kita melakukan hal-hal yang daging atau hal-hal yang bertentangan dengan roh, berarti kita tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Artinya keselamatan atau kerajaan sorga yang sudah disiapkan bagi kita. Sebab Yesus naik kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Artinya tempat yang sudah disediakan bagi kita, kita tidak naik, dan saat kita mati kita tidak pergi kepada tempat yang sudah disediakan bagi kita. Sebab kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh. Untuk itu, mari kita merefleksikan segala sesuatu yang telah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Mari kita koreksi diri kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Mari kita memperbaiki diri kita. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, dan kalau hidup kita masih kotor, hidup kita masih hidup menurut keinginan daging, seperti yang tadi bilang, penyembahan berhala, kemabukan, pesta pora. Kalau kita berkata bahwa saya beriman, saya percaya Yesus, tapi kita masih melakukan hal itu, kita dikatakan berdusta. Seperti dalam firman lain berkata bahwa kalau kita percaya Yesus dan kita tidak mengikuti perintah-perintahnya, berarti kita berdusta terhadap diri kita sendiri dan terhadap Allah. Untuk itu, mari kita mengoreksi diri kita, kita memperbaiki diri kita, agar tempat yang sudah disediakan Yesus bagi kita, kita bisa mendapat bagian dalam keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan, saudara, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita melakukan hal-hal yang membuat hati Roh Kudus, kita menyenangkan roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sebelum kita menutup renungan pada sore hari ini, marilah kita sama mengajak saudara, bapak dan mama, saudara-saudara sekalian, mari kita pakai nafas yang masih ada, kita puji Tuhan. Mari kita pakai nafas yang masih ada, kita melakukan kehendak Tuhan. Sebab tidak ada hal yang terlalu besar atau emas dan perak kita bisa kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Hanya dengan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu sudah cukup. Itu sangat baik bagi kita, karena apa yang kita lakukan saat ini, Tuhan telah mempersiapkan upah-upah. Tuhan telah mempersiapkan hal-hal yang baik bagi kita, bukan saja di dunia ini, tetapi setelah kita mati nanti. Sebelum kita menutup, mari kita puji Tuhan dari pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan.
lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kita masih kuat. Bila saatnya nanti kita tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari saudara-saudara, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, yaitu melayani Tuhan dengan cara apa saja, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pakai hidup saat ini, atau nafas yang masih ada, jantung yang masih berdetak, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Supaya apabila kita sudah tak berdaya lagi, kita tidak ada di dunia ini, kita sudah menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti saudara dan saya tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, baik, mungkin firman Tuhan pada sore hari ini cukup sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.